Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita kemarin melaksanakan ulangan harian pertama, sekarang kita masuk pada bab 2, yaitu tentang masa demokrasi liberal. Nah, sebelum sistem pemerintahan demokrasi liberal ini dijalankan, jadi pertama kali Indonesia merdeka itu pernah menjalankan sistem pemerintahan yang disebut dengan sistem pemerintahan presidensil. Nah, sistem pemerintahan presidensil itu nanti ketika dijalankan juga ada beberapa kabinet yang menjalankan pemerintahan. Contohnya adalah kabinet Amir Syarifuddin. Mungkin kalian ingat ketika kita membahas tentang pemberontakan PKI Madiun. Kemudian lanjut kabinet Amir Syarifuddin II yang dijatuhkan gara-gara persetujuan Renville, diganti oleh kabinet Hatta. Kemudian diganti lagi kabinet Syarifuddin Harahap, kemudian diganti dengan kabinet Susanto Tirto Projo, dan kabinet Hatta II. Nah, kabinet Hatta II ini mengakhiri sistem pemerintahan kabinet presidensial. Setelah tanggal 27 Desember 1949, bersamaan dengan dilaksanakannya perjanjian konferensi meja bundar yang keputusannya Indonesia harus berbentuk negara federal, wujudnya itu adalah Republik Indonesia Serikat atau yang kita kenal dengan nama RIS. Namun dalam pelaksanaannya, RIS yang terdiri dari 16 negara bagian itu ternyata tidak cocok. Sangat mudah sekali dipecah-pecah sehingga hanya berlangsung 1 tahun saja. Jadi ketika RIS itu berjalan, tentunya konstitusinya atau undang-undangnya juga berbeda. Kalau sistem pemerintahan presidensil kita menggunakan UUD 45, berganti sistem pemerintahan federal atau yang kita kenal dengan nama RIS itu undang-undang dasarnya juga bernama UUD RIS 1949. Tidak cocok, maka 17 Agustus 1950 kita kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan istilah NKRI. Namun karena belum ada undang-undang dasar yang baru, maka undang-undang dasar yang digunakan itu disebut dengan Undang-Undang Dasar Sementara, yaitu UUD 1950. Nah, disitulah di saat kita kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, sistem pemerintahan yang dijalankan oleh bangsa Indonesia pada saat itu disebut dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal. Apa sistem pemerintahan demokrasi liberal yang pelaksanaannya itu berlangsung dari tahun 1950 sampai 1959. Namun perlu kalian ketahui itu tidak mutlak karena sudah terjadi transisi tahun 1956 sampai 1959. Itu sudah terjadi gejolak atau transisi perpindahan nantinya ke sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Namun kita tidak membahas sistem pemerintahan demokrasi terpimpin terlebih dahulu, kita akan membahas sistem pemerintahan demokrasi liberal. Baik, jadi sistem pemerintahan demokrasi liberal itu merupakan sistem pemerintahan yang diadopsi dari Eropa Barat. Disebut juga sistem pemerintahan parlementer. Mengapa? Karena di sini berarti kedudukan tertinggi itu di sebuah sistem pemerintahan itu berada di tangan parlemen. Disitulah nanti sistem pemerintahan ini memiliki wewenang untuk mengangkat Perdana Menteri dan menjatuhkan pemerintahan melalui mosi tidak percaya. Jadi mosi tidak percaya ini merupakan suatu istilah untuk menjatuhkan pemerintahan. Nah, bagaimana pelaksanaannya sistem pemerintahan demokrasi liberal ini? Ciri-cirinya itu yang pertama presiden sebagai kepala negara. Ada presiden, ada perdana menteri sebagai kepala pemerintahannya. Kemudian perdana menteri dan kabinet itu bertanggung jawab kepada parlemen. Karena tadi Ibu sudah bilang kalau parlemen itu kedudukannya paling tinggi ya.
Dan kemudian yang ketiga adalah sistem pemerintahannya disebut dengan sistem pemerintahan parlementer, begitu. Nah, dalam sistem pemerintahan demokrasi liberal atau sistem pemerintahan demokrasi parlementer ini, nanti ada 7 kabinet yang memerintah secara silih berganti ya. Yang pertama adalah Kabinet Nasir, mulai 6 September 1950 sampai 20 Maret 1951. Ya. Kemudian lanjut Kabinet Sukiman 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Kabinet Wilopar